Shalom semuanya, apa kabar? Shalom. Halo. Kurang kenceng nggak nih, Car? Kenceng. Ayo. Shalom, Shalom semuanya. Shalom. Nah, gimana Car kabarmu? Luar biasa, sedang menunggu kabar rapor yang agak meresahkan. Puji Tuhan, bagus ya. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini tema kita pada hari ini supporting others. Nah, sebelum kita bisa support satu sama lain, kita harus kenal satu sama lain. Jadi kalian bisa say hello ke kanan kiri kalian dulu. Apa buat teman-teman yang ada di rumah, kalian juga bisa say hello juga lewat chat atau lewat reaction juga. Nah, hari ini ada yang sedikit spesial karena hari ini kita akan mengadakan ice breaking pertama kita secara offline. Nah, Gitu. Ya bener banget. Nah, gimana cara mainnya nih? Oke, cara mainnya nih. Jadi nanti kita akan ada 2 tipe soal nih. Soal pertama, kalian bakal ditanyain tentang ayat-ayat Alkitab. Kalau kalian sering baca Alkitab sih pasti bisa. Tapi kalau kalian misalnya masih dalam pembelajaran gitu ya, ini bakal dikasih tahu kok ayatnya berapa. Jadi kalian bisa search di Alkitab kalian atau bisa buka di Alkitab kalian. Nah, ada juga pertanyaan tentang lagu-lagu gereja. Kalau kalian sering dengerin pasti bisa jawab tanpa harus lihat judulnya. Nanti kita tes ini, kalian sering apa enggak. Oke, kita bakal pakai websitenya Kahoot. Itu ada game pin-nya, bisa kalian buka di HP kalian. Kalau yang nggak punya kuota, bisa minta hotspot. Game pin-nya 5763101. Yuk, bisa join yuk. Ini kan ada banyak orang ya. Kita tunggu sampai berapa nih, Zara? Ada sini berapa ini? Aduh, matematika ada... aku 1, 2, 3, 4, 5. Aku nggak bisa hitung, nggak harus hitung manual. Kita kayaknya ada 30-an orang lebih ya. Minimal 20 sampai 30-an orang lah ya, Car. Kita mengulang lagi matematika dasar. Ini kalau kita sekarang matematika vektor ya. Kalau kakak kayaknya integral gitu. Gimana, Ci? Kalau matematikanya gimana nih, Ci, sekarang? Gimana ya? Bentar, ini kita tanya dulu, Cicinya IPA apa IPS? Kan beda materinya. Ya, Pak. Gak apa-apa, saya juga. Oke, kita tunggu. Baru 2 orang nih. Yang lain mana, yuk? Ini Stephen yang mana? Stephen atau Stephen ngomongnya? Stephen or Stephen? Stephen, oke. Ada Lintang, ada Andre Tampan, waduh. Ada Michelle. Michelle kan ya? Oke. Oh, ini GB siapa ini? Ini pakai inisial, stage name gitu kah konsepnya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kita nggak tahu nih. Kayak G-Dragon gitu. Oke, kita tunggu sampai 56, maybe 50 lah kalau misalnya ada yang nggak punya kuota. Yes. Kalau misalnya ada yang nggak punya kuota, aku akan buka hotspot. Bagi-bagi hotspot dong, Kak. Mumpung habis beli kuota, Kak, gitu konsepnya. Ngomong-ngomong kuota itu ada yang namanya gigabyte. Ya, oh, ya enggak, mungkin itu stage-nya, mungkin itu singkatan namanya. Yes. Kan, ya. I'm thinking of GB or Gabriel. Bisa jadi yang namanya GB ini unknown yang mana sih? Tapi cewek kan yang pasti. Oh, tidak diketahui. Bisa semua, bisa semua. Lo Gigi kan Gigi gitu. Jadi kan bisa semua tuh. Yuk, baru 20. Ada bocil, mana ini bocil?
Imut-imut gitu, Kak. Namanya harus imut dong seperti orangnya. Aduh. Wis kemas. Ada yang tidur ini, Kak. Ada yang zzz gitu. Saya Saya ganteng, ganteng. Ya. Gak tahu Mengakui yang diri. mana, tapi yes, kamu ganteng. Ya, semua ganteng kok, semua ganteng. Ini baru kayak setengahnya ini. Yuk, setengah lagi, yuk 25 orang lagi nih. Apakah saya perlu kasih hotspot? Menyediakan hotspot. Rich hotspot ya, Car. Kenapa ada yang namanya Proton? Terlalu IPA sekali ya. Bukan Proton. remaja. Dari pemuda atau dari sekolah minggu? Nyasar nih. Tuh, kena Thomas Shelby. Gimana? Silo botak. Apalagi ini namanya orang. Waduh. Kok namanya skandalous ya? Gak apa-apa, oke. Gak apa-apa. Real. Iya, semuanya. Mana ini? Yasel, Ian, Billy, kodok alien. Emang Ini yang memang alien sebenarnya ya nama di dari sini? Kahootnya atau kalian ngarang gitu? Nimble Dove. Ini ngarang atau memang dari Kahootnya ada sih? Itu ada. Kalau yang Nimble Dove 40, seingatku ada yang dari Kahootnya. Soalnya kita keseringan pakai quizzes gitu. Suara-suara quizzes itu sampai neror kan? Yes. Dek sambil Kuntilanak loh. Ini di gereja, Kak. Ini di gereja, Kak. Ada kuntilanak. Bless you ya. Yang mana itu nggak tahu yang mana. Oke, 39. Dah. Oke, kita kalau ada yang belum masuk? Yang belum masuk angkat tangan. Kalau udah semua, kita mulai ya. Oke, let's start. Bentar lagi. Oke. Ice Breaking 12 Juni 2022. 3, 2, 1, mulai. Oke. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus? Loh. Ini mungkin udah kepencet ya jawabannya ya. Kita ke selanjutnya aja dulu. Ini ingat ya, waktunya cepat, jadi pastikan harus cepat milihnya. Yang habis nih waktunya berapa nih? 10 detik yang habis nih. 10 detik. Yes. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku. Apa? Ayo 2 detik, cepet. Pandu. Loh, kok no? Malah tinggi benteng. Waduh. Gimana ini? Berarti ini waktunya kecepatan kita harus kira-kira. Iya, gitu. harus kira-kira. Kayak misalnya kamu nyanyi, kamu nggak tahu lirik selanjutnya apa, kamu harus kira-kira. Oke. Next question. Oke, selanjutnya. Siap-siap. Nomor 3. Ini masih nol semua. Nggak apa-apa, masih ada 8 soal lagi kok. Oke, Nah, yang kali ini 20 detik. Oke, 20 detik. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau titik-titik, janganlah ia titik-titik. Kira-kira apa ya jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Kok delay? Nah, oke lah. Bagus, 7 orang. Nggak nol. Oke. Masih mending ya cari ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, next nih. Next masih 20 detik. Mending ya daripada lu kok nol? Stephen, Len, Mutiara, Andre Tampan, dan aku. Aku siapa? Kecepatan ya? Yes, benar Oke, banget. jadi harus cepat kalian loncat ya. 20 detik juga ini habis nih. Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan titik-titik, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami titik-titik. Yes.
Apa ya kira-kira jawabannya? 5, 4. Aku suka gitu, 3. aku countdown gitu biar tertekan gitu. Wih, 18. Seorang, yay. Hampir 2 kali lipatnya ya, Car ya. Malah Iyalah, lebih bagus. ya. Dari 0. Dari tadi 0, 5. 7. Oh, 7 ya? 7. Oh ya. Nah, Mutiara memimpin. Ini Enfu dikit lagi bisa ini. Ini bener ya yang ngomongnya Enfu. Oke. Nah, habis yang nih kali baca ini dari 30 detik nih, lebih lama dari Yosua lagi. 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, Pip, hatimu, janganlah Pip, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kamu pergi. Engkau pergi. Oke. Masih 15 banyak, detik. 15 detik lagi nih. Tapi panjang loh jawabannya, Car. Ini kita harus rajin-rajin baca Alkitab. Yes. Itu PR buat aku juga kok, guys. Jadi benar. kita we're on the same shoes. Oke. Oke, 0. Coba. 15. Wis 15. Wis, mantap. Tadi berapa? Tadi 18 turun 15 nggak apa-apa. Yang penting apa-apa. masih di atas 10 ya. Daripada 0 ya kan. Masih ada yang salah nih, 4, 5, 12. Next question. Wih, Mutiara masih memimpin. Tapi Stephen masih mau ngejar tadi ini. nurut terus naik lagi. Enfu yang ketegal. Iya, Enfu malah turun ya. Next question, Peringkat 4. Nomor berapa nih? 6 ya berarti. Oke. Ayatnya dari atau lagu. Oh, lagu. Apinya berkobar dalam hatiku. Kugirang karena Yesus yang memberi dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh darahnya pip, diriku bersih. Oh, membahas. Wes, 3 orang. Daripada 0, oke. Yes, bener 3 banget. masih oke lah. Proton naik. Siapa nih Proton nih? Proton itu kan Proton elektron ya. Anak kimia ini. Siapa ini? Anak kimia. Bukan karena upahmu itu lagu ada spoiler ini. Hari ini ya. 3, 2, 1. Loh, yang benar 12. Oke, 12 orang. Tadi berapa 5 ya? Tadi 5. Oke, next question yuk. Siapa yang di peringkat 1 ya? Wah, ternyata Mutiara tidak terkalahkan ya, masih Proton di naik, rank 1. Proton naik. Oke. Oh iya, Proton naik. Siapa nih Proton? Aku support kamu. Nah, kali ini 20 detik nih, agak lama ya. Tiap langkahku titik-titik rahmatmu, tangan kasih titik-titik erat. Apa kira-kira ya? Kok ya gak tahu ya. Padahal ini ada loh di minggu lalu kalau nggak salah. Ya. Tiap langkahku. 3, 2, 1. Apa yang benar? Wih, 18. Aku kira mau yang kuning tadi. Yo, Charlie. Oh, berarti 18 kalian pinter-pinter. Oke. Sering ke gereja, ke sekolah minggu nih artinya nih. Ya, aku. Siapa ini? Mutiara masih mau mimpin ya. Proton, kamu kenapa? Ayo, Saya lanjut. tim Mutiara. Nomor 9. Nomor 9. Ini harusnya banyak yang tahu sih lagunya. How Great the World. Oh, ini semua tahu. Ini the anthem, tahu gak sih? Benar. My soul, my savior, titik to thee, how great thou art, how great thou art. Yuk. 5, bisa yuk, bener semua 4, yuk, bener semua yuk. 3, 2, 1. Tenet. Oh, Yeay, 21. Bagus. Guru agama bangga pada kalian. Yuk, Siapa yang terakhir? Ya, Stephen, Stephen memimpin. Proton, where are you? Oke, masih top 3-nya Stephen, Mutiara, dan aku. Oke, nomor 10, nomor terakhir ini. 30 To detik. God be the glory. Ayo, masih lama ini 25 detik, kalian kayak enakan sih. Oh, baru 1 ini. Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Apa ya kira-kira ya? Masih ada 10 detik kok, masih ada waktu. Guru agama kita harus bangga. Yes. Yuk. 2, 1. Pip, oke. Misal terakhir. Oh, 13. Wait. Kok di 16 kenapa itu? Di merah semua.
Nyaris sih. Soal terakhir ya, Car ya. Iya. Ya, Serong misal. kanan bawah itu yang benar itu. Yes. Pada ngumpulnya di situ semua di atas. Oke, nomor juara 3-nya adalah Nathan. Nathan. Juara 2-nya Sampai nih Mutiara. Mutiara. Satunya Steven nih pasti. Masa. Nah, kan Steven. benar sih. Oke. Oh, tapi apa beda poinnya lumayan jauh sih. Iya, benar. Tadi Proton di mana? Udah aku sponsor. Oke, sekian dari Ice Breaking hari ini. Stay tune buat ice breaking selanjutnya. Ibadahnya belum selesai. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Oke, teman-teman, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan nih. Allah sumber kuatku. Bisa sambil tepuk tangan ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Katakan siapa? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tepuk tangannya yang kencang, ayo. Kita pujikan untuk Tuhan kita. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Teman-teman, kita percaya bahwa pertolongan dalam hidup kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan berserta dengan kita sekalian.
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas sepanjang pagi ini. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami kembali pada hari ini setelah seminggu yang telah lewat, Tuhan. Terima kasih telah memberkati kami melalui hari-hari kami. Sekarang kami kembali padamu, Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami pada hari ini. Kiranya Engkau juga mau memberkati pembicara kami, Pak Andi Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati, kiranya kami dapat memahami firman yang Engkau ingin sampaikan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam ayat ini dikatakan bahwa segala kejahatan tidak boleh ada di antara kita, tetapi kita harus saling ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni ke orang lain. Seperti Allah dalam Kristus telah mengampuni kita semua. Oleh karena itu kita harus mengampuni orang lain karena Allah sudah mengampuni kita semua. Mari kita bersama-sama pujikan, satukan kami satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sepikir, biarkan kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami seperti sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Yuk kita berdoa ya.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau di kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menguasai setiap hati kami, bahkan waktu-waktu ini ketika kami mau berkonsentrasi sejenak untuk melihat akan firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya firman-Mu ini pun dapat menjadi satu kekuatan bagi kehidupan kami ketika kami harus menjalani kehidupan ini, Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun hamba-Mu yang mendengar, karena kami semua akan belajar pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 13. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita, orang yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan akan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah bagi bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan Ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Nina. Oke, teman-teman, kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang berjudul Supporting Others. Awas, jatuh. Sudah jatuh ya? Oke, ini dia. Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Nah, teman-teman, baru-baru ini itu kita mengenal satu istilah baru. Sebenarnya bukan baru sih, tetapi istilah yang semakin lama semakin populer. Apa itu? Cancel culture. Tahu, teman-teman? Tahu nggak? Nggak tahu ya, cancel culture. Nah, Ko Andrew sempat browsing. Ini bukan dari Ko Andrew ya, yang mendefinisikan ya. Tapi ini diambil dari Cambridge Dictionary. Dia bilang begini nih, a way of behaving in society or group, especially on social media. Nah, ini kita sering main social media ya. In which it is common to completely reject and stop supporting someone because they have said or done something that offends you. Apa artinya? Artinya adalah
Ini adalah sebuah cara berperilaku di dalam sebuah masyarakat atau kelompok, secara khusus di dalam sosial media. Di mana secara umum adalah, jadi secara umum itu kita dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja untuk menolak dan berhenti mendukung seseorang karena mereka itu telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Yang menyinggung perasaan kita. Perhatikan ya, standarnya siapa? Kita, saya. Pokoknya kalau saya merasa tersinggung dengan si A, si B, si C, ini orang nih menjengkelkan nih. Lebih baik di-reject gitu ya. Di-cancel culture. Nah, bagi teman-teman yang pernah menggemari, ini ada beberapa artis sebenarnya yang kena cancel culture. Nah, ini dia. Ini salah satu saudara saya ini sebenarnya nih ya. Sarang nih gitu kan ya. Mirip enggak? Dia yang mirip saya ya. Ini namanya Kim Jong Un. Hah? Apa? Kimberly. Siapa namanya? Kim Jong Un. Bukan. Kim Jong Un presiden. Untung enggak didengerin loh. Didengerin bahaya kamu ya. Besok bisa hilang kamu. Siapa namanya? Hah? Tukimin. Pak itu. Siapa namanya? Ini loh. Yang ini. Siapa namanya? Kim Son Bambang. Kim Son Toloyo. Kim Son Hun. Jadi temannya bakmi, kue tiaw ada Soun ya. Oh Soun. Kim Son. Aduh namanya itu susah-susah ya. Saya tuh cuma taunya Kim Jong Un aja udah. Enggak tahu nama yang lain. Ini kasusnya apa nih dia? Tahu enggak? Kim Son Hu ini kasusnya apa? Tahu enggak? Ada yang ngikutin? Dia itu tiba-tiba suatu saat ada cewek ngaku kalau itu bekas pacarnya dia. Betul ya? Namanya siapa gitu? Kim siapalah gitu ya, sama-sama Kim pokoknya ya. Dia ngaku-ngaku kalau ini udah pernah selingkuh gitu ya. Maksudnya sudah punya pacaran, sudah punya pacar, sudah sempat tidur bersama. Dia ngaku di sosial media. Apa akibatnya yang diterima oleh Kim Son Hu ini? Di cancel culture. Di cancel. Apanya yang di cancel? Semua proyeknya, pekerjaannya dianggap ini orang itu telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan ketika dia itu tampil di publik. Ada beberapa ada beberapa produser begitu ya, di perfilman, kemudian dipending semua, dibatalin jadi pemain utama dan seterusnya sehingga karirnya menjadi hancur. Memang belakangan diketahui ceweknya tuh ngaku kalau ceweknya salah gitu ya. Enggak tahu salahnya bagaimana, Pak Idrus juga enggak ngikuti ya. Biarin aja lah saudara saya nih memang gitu kelakuannya. Ini baru satu, Kim Son Hu. Ini ada lagi nih. Ini tahu siapa? Hah? Apa? Hah? Johnny Depp. Sama istrinya siapa? Mantan istrinya, sorry. Amber. Ya. Kim Son Hu juga, bukan ya? Ini juga sama, teman-teman. Yang satu di cancel dari proyeknya Disney. Yang satu ceweknya, Amber ini di cancel dari Aquaman. Kalau teman-teman suka DC ya. Di cancel semua. Kenapa? Karena mereka dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak menjadi teladan di tengah-tengah publik. Yang satu melakukan kekerasan seksual dan kekerasan verbal abuse dan selanjutnya macam-macam. Belum dibuktikan, langsung di-cut. Semua yang berhubungan sama kedua orang, yang berhubungan dengan Johnny Depp secara khusus, di-cancel semua. Kerugiannya sampai mencapai miliaran, teman-teman. Bayangkan ya, kekuatan netizen luar biasa ya. Satu lagi ini siapa namanya? Hah? Apa?
Bambang lagi, Bambang ada banyak ya. Ini namanya Saiful Jamil, teman-teman. Apa yang dilakukan Saiful Jamil? Tahu enggak apa yang dilakukannya? Dia itu seorang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Apa yang terjadi kemudian? Dia dipenjara. Setelah dipenjara, apa yang terjadi? Dia keluar setelah 5 tahun kemudian, dan semua proyeknya di-cancel semua. Dia melakukan kesalahan, tetapi kemudian di-cancel semua. Nah teman-teman, ini beberapa contoh artis-artis yang kena cancel culture. Pertanyaan saya adalah, kita pernah enggak kena seperti itu? Kita pernah enggak dianggap oleh teman-teman kita yang lain enggak berharga dan enggak layak? Aku enggak mau temenan sama si A, si B, si C. Kenapa? Dia melemahkan kelompokku. Waduh, aku kalau olahraga, wah dia enggak bisa main basket. Aku sama yang lain aja. Wah, dia enggak bisa main badminton. Aku enggak mau sama dia. Aku maunya sama si A, si B. Kenapa? Oh ya biar menang. Kalau sama si dia, aku enggak mau. Kenapa? Oh pasti kalah. Dia enggak bisa main badminton. Kita cancel dia. Kita reject dia. Kita tolak dia. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Dan jangan-jangan kita pun pernah menjadi salah satu pelakunya. Teman-teman, ada satu konflik yang luar biasa sebenarnya di dalam kehidupan kita ketika kita itu bersama-sama dengan rekan-rekan, bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita mungkin tidak merasa sama dengan mereka. Kita mungkin terus berkonflik dengan mereka. Tetapi yang jelas satu hal yang perlu kita tahu, bahwa sama seperti Kristus, kita itu dipanggil untuk menanggung yang lemah dan menerima satu dengan yang lain. Itu panggilan Tuhan buat kita semua. Dan hal ini sama juga yang terjadi di dalam jemaat Roma pada saat itu. Ternyata cancel culture itu sudah lama terjadi. Secara khusus di dalam jemaat di Roma. Apa yang terjadi, teman-teman? Ada satu persaingan hebat antara Yahudi dan Gentiles. Gentiles itu non-Yahudi ya, Jews and Gentiles. Maksudnya Jews itu Yahudi, Gentiles itu non-Yahudi. Maksudnya non-Yahudi bagaimana? Jadi zaman dulu, tahu enggak perbedaannya teman-teman? Enggak tahu ya. Yahudi, Jews, itu adalah orang-orang dari perjanjian lama. Jadi keturunan dari bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu ada yang namanya suku bangsa, itu namanya suku bangsa Yehuda. Dari Yehuda itulah lahir keturunan yang kemudian Kristus ada di sana. Jadi keturunan garis keturunannya Kristus itu Yehuda. Dan bangsa ini kemudian hari dinamakan Yahudi. Dia tidak half blood, ya seperti Harry Potter. Dia tidak half blood, dia pure blood. Ini keturunannya Yesus. Jadi dia memegang terus antara keturunannya dia, semua tradisinya dipakai semua, kebudayaannya dipegang terus. Yahudi, kita ini bangsa pilihan. Kita ini suku bangsa yang luar biasa yang dipilih Allah. Nah, sedangkan Gentiles, non-Yahudi, ini adalah bangsa selain Yehuda yang kemudian percaya kepada Kristus. Kalau pada hari ini, siapa Gentiles itu? Siapa Gentiles? Siapa non-Yahudi? Kita semua. Ada di sini ya keturunan bangsa Yahudi? Tidak ada. Tetapi kita percaya Kristus adalah juru selamat, bukan? Artinya kita itu non-Yahudi. Kita bukan bangsa Yahudi, tetapi percaya Kristus adalah juru selamat. Kita non-Yahudi. Jadi zaman dulu ada satu perdebatan, konflik yang luar biasa, pertengkaran yang luar biasa antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Nah, dikisahkan pada saat itu jemaat di Roma, itu Roma ini bukan bangsa Yahudi, teman-teman. Pada saat itu berkuasalah satu kaisar yang namanya Claudius. Claudius ini mengusir orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi.
Kita ini orang non-Yahudi. Orang Yahudi pergi kamu. Diusir, keluar dari Roma. 5 tahun kemudian setelah mereka diusir, mereka diizinkan balik ke Roma dan kaget. Kenapa? Karena Roma zaman dulu ketika mereka meninggalkan kota ini, dan ketika mereka balik, loh, kok jadi kayak gini? Kenapa kamu tidak memegang tradisi? Waduh, apa tradisinya? Tidak boleh makan non halal, semua halal, harus halal. Kosher namanya ya. Tidak boleh makan babi. Waduh. Orang Yahudi protes. Kamu itu tidak memegang ya ajaran-ajaran Kristus ya. Kamu harus bersunat. Wah, itu satu tradisi yang luar biasa, teman-teman. Harus ditekankan. Pria lebih tinggi daripada wanita. Waduh. Sedangkan kita yang non-Yahudi, ya enggak lah. Kita di dalam Kristus sudah dimerdekakan dari itu semua. Bebas dong. Yang Yahudi bilang, enggak bisa gitu. Kamu loh, ngawur kamu. Allah itu kudus. Dan kita harus datang mematuhi peraturannya. Waduh. Lama-lama teman-teman, apa yang terjadi? Geger sudah. Bertengkar satu dengan yang lain. Enggak karu-karuan. Yang ini menuduh kamu sesat, yang sana menuduh kamu sesat. Jadi siapa yang sesat? Siapa yang sesat? Enggak terima kalau dibilang dirinya sesat. Lebih baik orang lain yang dibilang orang yang sesat. Teman-teman, inilah yang kemudian menjadi konflik yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat di Roma. Oleh sebab itu, teman-teman, Paulus kemudian menuliskan bagaimana seharusnya kehidupan berjemaat sebagai anggota tubuh Kristus. Bahkan ia sendiri adalah orang Yahudi. Paulus itu orang Yahudi, teman-teman. Orang Yahudi. Dia itu pemuka agama Yahudi bahkan. Tetapi ia mewakili orang-orang non-Yahudi. Makanya kalau kita lihat di Roma pasal yang pertama, dia memperkenalkan dirinya, aku Paulus. Siapa sih Paulus? Paulus itu bukan nama Yahudi. Nama Yahudinya adalah Saulus. Betul sekali. Dia sengaja mengganti namanya. Nah teman-teman, by the way, sedikit informasi teman-teman ya. Penggantian nama memang adalah sebuah lambang pertobatan. Tetapi di dalam konteks kasus Paulus, Paulus itu punya nama lain, artinya alias gitu ya. Kalau kita punya second account ya di IG itu ya. Siapa Paulus, siapa Saulus? Dua-duanya adalah menunjuk kepada satu orang yang sama. Jadi namanya Saulus, tapi juga di dalam bangsa lain, untuk pendekatan ke bangsa-bangsa non-Yahudi, namanya adalah Paulus. Jadi bukan karena dia bertobat, kemudian dia mengganti namanya, enggak. Tetapi memang dia punya dua nama. Untuk dia demi pelayanannya mendekati orang-orang non-Yahudi, menggunakan nama Paulus, tapi mendekati orang-orang Yahudi, dia menggunakan nama Saulus. Oleh sebab itu di dalam surat ini, unik sekali dia menggunakan nama dirinya sebagai orang non-Yahudi. Paulus, dia memperkenalkan dirinya siapa dirinya sesungguhnya. Apa yang dikasih tahu Paulus kepada jemaat di Roma? Yang pertama, teman-teman, menanggung yang lemah. Kita bisa membacanya di ayat yang barusan tadi kita baca. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Perhatikan kata wajib dan harus. Harus, wajib. Teman-teman, kalau Ko Andrew tanya, apa hak asasi manusia? Apa hak asasi manusia? Apa? Apa? Sorry, kenapa? Kebebasan.
memilih agama sendiri, pilihannya sendiri. Ada lagi hak asasi manusia? Ada enggak? Hak untuk hidup, betul sekali. Ada lagi? Hak asasi manusia? Hah? Ada banyak teman-teman, betul enggak? Hak untuk berbicara, betul ya? Ada lagi? Hak untuk apa? Hah? Yang keras, yang keras. Menyatakan pendapat. Ada lagi? Hak untuk, sorry, ada suaranya karena semua pakai masker, jadi saya tidak tahu siapa yang berbicara ya. Ada lagi? Hak untuk berkeluarga, menentukan pilihan. Itu semua hak. Dan masih ada banyak lagi hak-hak lain yang ditanggung, yang dijamin oleh pemerintah. Betul ya? Tetapi Ko Andrew mau tanya, apa kewajiban asasi manusia? Kalau tadi kan Ko Andrew tanya, apa hak asasi manusia? Nah sekarang apa kewajiban asasi manusia? Menghormati sesama manusia. Ada ya itu ya? Kenapa? Apa itu? Ada yang tahu kewajiban asasi manusia? Apakah pemerintah menjamin kewajiban asasi manusia? Apakah selama kita belajar PPKN, apa sih? Hah? PKN ya, bukan PPKN. PPKN zaman kapan? PKN, kita pernah diajari kewajiban asasi manusia? Kewajiban asasi manusia loh, bukan hak asasi manusia. Apa itu? Bekerja. Loh, ada banyak orang-orang tidak bekerja sekarang. Tidak kewajiban dong. Bayar? Bayar apa? Pajak. Kamu bayar pajak? Lah iya. Ada kewajiban asasi manusia? Tidak ada loh. Coba pikirin. Ada enggak? Tidak ada loh. Yang dilindungi oleh pemerintah adalah hak asasi manusia. Tidak pernah tanggung jawab asasi manusia itu dikumandangkan. Yang mau Ko Andrew ngomong adalah begini, setiap orang itu menuntut haknya. Melakukan kewajibannya itu persoalan yang lain. Tetapi menuntut haknya itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apa-apa hakku, ini hakku, semua hakku semua. Tetapi di ayat yang barusan kita baca, tidak berbicara tentang hak. Ayat yang barusan kita baca, berbicara tentang kewajiban. Kita wajib menanggung kelemahan orang. Kita harus mencari kesenangan sesama kita. Kenapa sih? Kok harus wajib? Ko Andrew mau tanya sekarang. Apa hak asasi Tuhan? Apa hak asasi Tuhan? Ko Andrew bantu. Hak asasi Tuhan adalah pertama, memusnahkan manusia berdosa. Kedua, menciptakan manusia baru yang lebih layak dan lebih baik dibandingkan kita. Itu hak asasi Tuhan. Ketiga, dia berhak melakukan apapun kepada manusia. Karena manusia adalah ciptaannya. Apapun. Sama seperti Kak Andrew mau geser ini. Geser ke sana. Dia ngelawan enggak? Ngapain dia ngelawan? Kak Andrew mau geser mic-nya gini-gini. Suka-suka Kak Andrew kan? Sama seperti Allah. Dia punya hak untuk menggenggam tangan kita. Bahkan menghancurkan kita saat ini. Itu haknya Tuhan.
Betul enggak? Tetapi yang menarik adalah dia tidak menggunakan hak itu. Tapi justru dia bilang, aku mau turun ke dunia dan menanggung setiap dosa dan kesalahanmu. Dia meninggalkan haknya untuk menyelamatkan kita. Teman-teman sekalian, kalau kita mau baca di Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai 30. Mari kita sama-sama buka yuk. Di Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Kita membacakannya bersama-sama ya. Sudah menemukannya? Sudah menemukannya? Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Ini ayat yang favorit sekali. Dan setiap kita pasti pernah membacakan ayat ini. Meskipun mungkin kita tidak menghafalnya. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Sudah menemukannya? Bukan yang ini ya, bukan ya. Oke. Sudah menemukannya ya? 2, 3. Ulang. Sudah menemukannya? Oke, kita baca pertama ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Teman-teman tahu kuk enggak? Kuk itu zaman dahulu itu digunakan oleh hewan ternak, biasanya sapi, kerbau begitu ya. Dan dia punya 2 kalung. Supaya apa? Supaya satu hewan ternak yang lebih kuat menanggung yang lemah. Dan di dalam konteks ini, Yesus pengen bilang, kuk yang kuberikan itu adalah ringan. Kenapa ringan? Karena dia adalah pribadi yang lebih kuat dibandingkan kita, menanggung bersama-sama dengan kita. Teman-teman, ketika Kristus ngomong pikulah kuk yang kuberikan kepada kamu, itu enggak main-main, teman-teman. Dia lebih banyak menanggung dibandingkan kita. Dia lebih banyak berupaya dibandingkan kita. Makanya Paulus kemudian memberikan argumennya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada yang tertulis kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Artinya teman-teman, kita dan bersama-sama dengan Kristus telah menanggung penderitaan yang sama. Oleh sebab itu Paulus menekankan, sama seperti Kristus yang telah menanggung penderitaan ini bersama-sama, memikul yang lemah. Maka kita dipanggil untuk juga menanggung yang lemah. Siapa yang lemah? Kita semua, bukan? Bukankah kita semua ini makhluk yang lemah di hadapan Tuhan? Siapa yang diri merasa kuat kalau bukan karena Tuhan? Kita semua adalah makhluk hidup yang lemah. Oleh sebab itu, kita perlu menanggung satu dengan yang lain. Inilah yang Paulus tekankan. Jangan melulu berdoa agar Tuhan itu menjawab doa kita. Tetapi berdoalah agar kita itu menjadi jawaban doa bagi orang lain. Tuhan bisa menggunakan kita ketika setiap orang mungkin di sekeliling kita, di sebelah kanan, sebelah kiri kita yang saat ini sedang bergumul. Kita bisa loh jadi jawaban doa Tuhan. Kita bisa loh dipakai sama Tuhan. Ada beberapa di antara kita yang mungkin datang saat ini dengan berkeluh kesah. Deg-degan, ketakutan ketika ia harus menerima raport misalkan. Karena dia tahu saya tidak belajar. Dan kita hadir di sebelahnya dia. Apa yang kita lakukan? Kita bisa jadi jawaban doa buat mereka-mereka ini yang butuh. Yang pada saat ini pun datang, mungkin masih lapar, yang mungkin kabarnya tidak baik-baik saja. Kita bisa menanggung mereka. Kita bisa menguatkan mereka. Dan itulah yang Paulus ingin tekankan. Yuk kita sama-sama menanggung yang lemah. Teman-teman, hal yang kedua yang ingin Paulus katakan adalah menerima satu dengan yang lain. Kita bisa baca ayatnya
Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sekali lagi, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, teman, di sini sangat menarik sekali. Paulus kemudian memberikan beberapa argumen tentang bangsa-bangsa. Ini kita bisa lihat ya. Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat, dalam hal ini orang Yahudi, untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain supaya mereka memuliakan Allah. Bagaimana orang bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Kristus, yang bukan orang Yahudi, bisa memuliakan Allah kalau tidak melewati orang-orang Yahudi? Karena pada saat itu Injil pertama kali diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Siapa murid-murid Yesus? Orang Yahudi. Dari mana mereka bisa mengenal akan Yesus Kristus adalah juru selamat? Kalau mereka tidak secara langsung menyaksikan siapa gurunya pada saat itu. Injil yang pertama kali diturunkan melalui bangsa Yahudi, murid-muridnya, kemudian tersebar ke seluruh bangsa non-Yahudi bahkan. Ketika mereka mau datang dan percaya, siapa Simon dari Kirene yang memikul salib Kristus pada saat itu? Dia bukan orang Yahudi. Dari mana dia bisa kenal? Kalau bukan karena Yesus sendiri yang adalah orang Yahudi. Dari lingkup yang kecil, kemudian Yesus menyebarkan berita Injil itu kepada semua orang dan seluruh bangsa. Bahkan sampai saat ini kita bisa mendengar Injil itu. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyatakan dirinya. Paulus kemudian bilang begini, Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa. Perhatikan, ini di ayat yang ke-9. Kita bisa melihatnya di 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 50 dan juga Mazmur pasal 18 ayat yang ke-50. Argumen kedua dia mengutip, bersukacitalah hai bangsa-bangsa. Di ayat yang ke-10 kita bisa lihat di Ulangan pasal 32 ayat 43. Dia juga mengatakan, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Ayat yang 11. Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dari mana mereka bisa kenal akan Allah? Allah yang bekerja melalui bangsa Yahudi, kemudian tersebar di segala bangsa. Dan perhatikan teman-teman, semua yang dikutip oleh Paulus itu berasal dari perjanjian lama. Apa artinya? Bangsa Yahudi pada saat itu menguasai perjanjian lama. Mereka belajar Alkitab itu melalui perjanjian lama, karena perjanjian baru pada saat itu belum muncul. Ini baru dituliskan, teman-teman. Oleh sebab itu, Paulus dengan sengaja mengutip beberapa ayat dari perjanjian lama. Supaya apa sih? Supaya bangsa Yahudi itu ingat. Tuh, kamu enggak ingat? Allah telah bilang, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa. Ia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kamu enggak ingat akan hal itu? Baca di Alkitabmu. Allah telah mengatakan itu semua kepada kita. Paulus dengan sangat yakin bahwa Allah itu bekerja di dalam seluruh kehidupan kita, baik kita Yahudi maupun non-Yahudi. Dan bahkan kita semua, apapun ras kita, apapun suku bangsa kita, yang jelas kita bukan Yahudi, bukan? Maupun kita asli Indonesia, keturunan Chinese misalkan, atau apapun suku bangsa kita, mau Jawa asli, mau Batak, kayak enggak peduli. Allah enggak pernah lihat itu semua kok. Allah tetap mencintai engkau dan menerima kalian apa adanya. Dan untuk itulah kita diutus untuk juga menerima perbedaan. Pandanglah keberbedaan ini sebagai sebuah anugerah dan bukan masalah. Bukankah kita sering melihat teman kita itu sebagai masalah? Waduh, main band nih, contoh ya. Main band. Wah, yang itu tuh enggak bisa main. Nek main perlu didampingi terus. Lu ayo didampingi kalau begitu. Wah, nyanyine do fales kabeh. Lu ayo ditemani, dilatih baik-baik.
Kita menerima mereka, merangkul mereka. Dan bukankah kita pun juga tidak bisa, teman-teman? Kalau kita bisa, saya undang untuk ikut Indonesian Idol, coba. Bisa enggak? Tidak ada yang bisa kan? Jadi kita ini pada dasarnya adalah orang-orang yang juga tidak mampu-mampu juga, gitu loh. Tetapi aneh ya kadang ya. Kita yang tidak terlalu mampu, tidak terlalu bisa menolak orang-orang yang kita anggap tidak bisa loh. Wah, aku lebih hebat daripada dia. Wah, yang ini tidak bisa nih, ini. Wah, ini suaranya welek. Kita bisa kayak gitu loh, teman-teman. Jahat enggak sih? Sedangkan Allah kita datang untuk mendamaikan kita berdua. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita merangkul mereka yang meskipun berbeda. Dan sama seperti Kristus, kita dipanggil untuk menanggung yang lemah dan menerima satu dengan yang lain. Ingat akan hal ini ya. Karena Kristus telah memanggil kita dan memberikan sebuah teladan untuk menanggung kelemahan kita. Maka kita pun turut dipanggil untuk menanggung mereka yang lemah, yang mungkin tidak bisa, yang mungkin sangat merugikan kita. Teman-teman, dulu ya, Kak Andrew waktu kecil itu sering berkelahi sama Koko ya, kokonya Kak Andrew ya, kakak lah, kakak. Selisih kami itu 7 tahun. Jadi saya pada saat itu satu SMP, ya mau naik satu SMP. Koko saya itu SMA mau kuliah. Kami sama-sama cowok dan kami sering bertengkar pada saat itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Waduh, ya zaman dulu ya. Pernah enggak sih kalian bertengkar dengan saudara sendiri? Wah sering, kok sering ya? Tidak apa-apa, Kau dulu juga sama kok. Dulu waktu kecil, waduh, gue geran terus teman-teman. Tetapi karena selisih 7 tahun, dan kakaknya Ko Andrew ini badannya gede, gitu, lebih tinggi, ya iyalah, saya baru masuk SMP kelas 1, dia sudah mau kuliah. Ya gimana enggak lebih besar? Waduh, sering kali bertengkar. Koko nyebut, wah ini Andrew ini manja, masih kecil minta dituntun terus. Sedangkan saya ngomong, wah Koko ini enggak bisa diandalkan. Sebagai kakak mestinya bisa membantu, bla 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 bla. Protes. Sama-sama protes. Enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Pada saat itu, wah, kalau bertengkar ya, kami itu main fisik sungguhan, pukul-pukulan. Tapi karena Ko Andrew ini badannya kecil, Ko Andrew cuma bisa 1 jurus pukul-pukulannya. Apa itu? Nah, pukulan tanpa bayangan. Wish, belum tahu kan? Belum tahu kan? Mau tahu jurusnya? Gini nih. Sambil merem. Karena tidak ada bayangan nih. Wah, saat cepet-cepet. Tapi kakaknya Ko Andrew cuma diem tok. Alah, pedang mencelat saya. Beranjak ketika mulai dewasa, Kak Andrew punya badan yang lebih besar, mulai SMA, mulai setara. Pernah suatu kali kami itu bertengkar, kali ini sebagai seorang lelaki ya toh. Sudah punya KTP kan, bertengkar. Dan kami berusaha benar-benar pukul-pukulan sebagai seorang lelaki. Pukul-pukulan. Pada saat itu keluarga Ko Andrew itu adalah keluarga yang agak menengah ke bawah ya. Jadi keluarga kami itu PKL, pedagang kaki 5. Buka warung, kalau jam 4 sore kita dorong gerobak gitu kan. Jam 10 malam kita kukutan. Laku berapa? Kadang enggak laku, teman-teman. Kita kukutan, mengusungi, wis capek-capek. Masuk ke rumah, dihitung semua barang-barangnya, masih ada semua lengkap. Enggak kejual sama sekali. Suatu malam,
Ketika kami bertengkar antara Ko Andrew dengan kakak Ko Andrew, bertengkar hebat. Suatu malam ketika kukutan ya, beres-beres dari warung, orang tua Ko Andrew masuk ke rumah, melihat kedua anaknya itu bertengkar. Pada saat itu ketika Ko Andrew mulai mukul, di saat itulah saya melihat satu bayangan sosok. Kayak bayangan di belakang ya. Nah. Ada satu bayangan yang muncul, yang cuma siluet, teman-teman. Dia cuma pakai daster. Siapa dia? Mama. Mamanya Ko Andrew lebih kecil daripada Ko Andrew pada saat itu. Dia datang ke tengah-tengah kami dengan tangan yang terbuka. Stop! Kalau kalian bertengkar terus, bunuh Mama. Stop. Selesai. Capek. Mama enggak mau lagi lihat kalian bertengkar. Teman-teman, dari situ Ko Andrew bisa paham bahwa ketika kita bertikai satu dengan yang lain, menolak satu dengan yang lain, meng-cancel culture satu dengan yang lain, pada dasarnya kita sedang mendukakan hati Allah. Dan pada dasarnya, pada saat itu juga kita menolak Allah. Dan bisa jadi kita sedang menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya, persis di depan konflik kita bersama-sama dengan rekan-rekan kita. Oleh sebab itu, teman-teman, di momen kesempatan ini, ketahuilah, Kristus sudah menanggung setiap hidup kita, menebus hidup kita, lunas. Dan hidup kita bukan untuk kita. Hidup kita bukan tentang saya, apa keinginan saya, apa rencana saya, apa mau saya. Tidak peduli keinginan Allah. Tidak. Tapi karena Kristus sudah hadir di dalam hidupku dan hidupmu, maka kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan sama seperti Kristus datang untuk mendamaikan hidup kita, maka kita pun ada bagi sesama kita untuk mensupport satu dengan yang lain, untuk terus mendukung sesama tubuh Kristus. Kiranya ini menjadi satu kekuatan buat kita, dan percayalah, Tuhan terus hadir di dalam kehidupan kita, karena Dia selalu memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Anak-anak remaja yang kasih Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Teman-teman, kita akan menaikkan doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan kami para remaja, kiranya agar kami semakin hari dapat semakin bertumbuh di dalam-Mu. Kami dapat makin taat serta dapat tunduk di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sanggupkan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik yang kelas 9 maupun yang kelas 12. Kami berdoa ya Tuhan, agar mereka dapat melanjutkan studi mereka di jenjang berikutnya. Tak lupa juga kami juga berdoa untuk seluruh teman-teman kami, baik yang kelas 7, 8, maupun kelas 10 dan 11. Kiranya agar kita juga dapat mempersiapkan diri kita untuk jenjang yang berikutnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua kami. Kami tahu Tuhan mengerti pergumulan apa saja yang sedang mereka hadapi, baik dalam pergumulan ekonomi, dalam mendidik, dalam menjadi teladan, maupun pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan dapat turun campur tangan membantu mereka. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung Firman Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati mereka yang tengah membangun, mereka yang mengurus pembangunannya, kiranya Engkau juga mau memberkati dana yang agar pembangunan dapat selesai dengan lancar. Tuhan, kiranya juga mau memberkati pembangunan untuk DKI Bajeng Karanggawang, kiranya Engkau mau memberkati, kiranya dananya cukup, supaya tidak ada proses yang terhenti akibat kendala biaya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati pemerintah Indonesia, kiranya segala permasalahan yang muncul dapat mereka selesaikan dengan secara musyawarah, dan kiranya juga Engkau mau memberkati mereka, turunkan Roh Kudus atas mereka agar segala keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan kepadamu yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Untuk petugas kolektan silakan maju ke depan untuk mengambil kantong persembahan. Sembari kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyikan Bukan Karena Upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersama-sama persembahkan persembahan kita di dalam doa. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan.
Kiranya Tuhan tambahkan akan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan juga pakai orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa persembahan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, kita harus belajar untuk menerima orang lain, serta saling mendukung dan bukannya justru menjatuhkan. Mari kita memuliakan nama Allah dengan menanggung satu sama lain dalam perbedaan. Diversity is our strength. Mari kita sama-sama nyanyikan nyanyian pengutusan, sungguh alangkah baiknya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang tercampur dan cobanya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang tercampur dan cobanya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang tercampur dan cobanya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Mari kita sama-sama memohonkan berkat daripada Allah. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kepada kita kerukunan, supaya sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Dan kiranya kekuatan Roh Kudus memberikan kita sebuah pengharapan yang berlimpah-limpah untuk terus menjaga mereka yang lemah. Amin.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali dan saat teduh. Dari PIC, silakan memberikan pengumuman. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, jadi aku mau nyampein pengumuman buat hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Andrew atas penyampaian firman Tuhan hari ini, dan terima kasih juga kepada Penatua Martinus atas pelayanannya hari ini. Yang kedua, thank you untuk teman-teman WL, singer lektor, multimedia, dan pemusik yang sudah bersedia untuk tugas pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang mau pelayanan seperti pemusik, lektor, multimedia, WL, singer, dan yang lainnya, nah kalian bisa segera untuk menghubungi pengurus remaja terdekat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join ibadah hari ini, baik yang datang secara onsite maupun yang mengikuti secara online. Minggu depan, jangan lupa kita tetap ada ibadah onsite. Kalian bisa datang langsung ke aula lantai 4 ini. Sebelumnya, ada tambahan dari pengurus lain? Ya, shalom teman-teman. Ya, kayaknya hari ini ada kedatangan teman baru ya. Namanya Angie tadi. Ayo maju. Terus kayaknya sebelah Mutiara juga baru pertama kali datang ya. Maju aja. Nah, Angie. Oke, sini. Ayo tengah. Oh iya, adiknya Charlene. Siapa namanya Charlene? Abigail maju Abigail. Ayo. Oke, sebutin nama, sekolah, umur, terus kesini diajak siapa? Perkenalkan, nama saya Yonatan dari